Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketemu lagi sama saya di Lemon Tree Coffee Farm. Ya, kali ini saya mau update-update deh situasi mini farm saya. Kan udah lama banget nggak bikin konten soal update mini farm ya. Jadi sekali-kali pengen kasih lihat deh buat teman-teman. Sekaligus ada permintaan dari salah satu temen di komentar pengen lihat deh update mini farmnya gimana. Udah lama nggak update. Nah, nih saya kasih lihat ya. Ada beberapa perubahan sih, bukan beberapa, cukup banyak perubahan dari terakhir yang update itu. Kalau teman-teman ngikuti, ya cukup banyak lah, banyak sekali malahan. Ya, jadi yang pertama itu teman-teman yang kalian tahu kan ya, di sini kan ada akuarium, yang akuarium satu besar itu, yang ukuran 60 kali 40 kali 40, yang isinya candolan itu udah saya pindahkan, itu sudah saya pindahkan. Kemudian ini saya geser. Nah, ini tempatnya masih sama. Ini mini panda, ini juga mini panda. Jadi ini lahiran pertama karena prematur, anaknya saya besarin, saya campur, nggak saya pisah-pisah. Sekarang anaknya udah jadi indukan lagi, sudah beranak juga anaknya. Nah, ini mini panda. Nah, ini MSSBT saya. MSSBT saya, ya maaf ya teman-teman, semuanya dalam galon-galon begini. Ini yang awal-awal saya punya kan, awal-awal saya punya itu trio, satu jantan, dua betina. Saya beli dua. Ini juga sama trio, satu jantan, dua betina. Ini usianya udah tua kayaknya. Ini udah di saya sudah dua empat empat betinanya ini udah beranak ke lima enam kali ya. Ya, terus di sini ada burayakan dari MSSBT yang kira-kira usianya baru 1 minggu kali, ya 1 minggu. Nah, terus di sini karena keterbatasan lahan, nah ini ada Platinum Retail PRT. Awalnya dulu saya bilang PRTDE ya, tapi ternyata saya ralat karena sudah saya lihat di dua anakannya hampir nggak ada yang ekornya lebar. Jadi saya sekarang sebutnya Platinum Retail. Soalnya di kepalanya masih ada platinum dan ekornya merah. Hmm. Ini lagi nunggu lahiran nih. Nah, kali ini cukup banyak sih yang mau lahiran di saya. Ini lagi nunggu lahiran. Ya, terus udah gitu. Nah, ini ada yang baru nih. Mungkin teman-teman waktu kemarin nonton di video unboxing pasti sudah tahu ini apa. Ya, cuman ada sedikit perubahan dari yang kemarin. Jadi ini tuh tank akuarium ya, akuarium atau tank ukurannya 30 kali 20 kali 20. Saya ada 4, saya beli 4. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat tempat dari 4 indukan baru yang saya beli kemarin. Dengan sedikit perubahan, kalau terakhir teman-teman lihat kan cuman kosong polosan. Nah, sekarang sudah saya kasih biofoam masing-masing, yang biofoamnya kecil ya, yang mini, yang small. Nah, udah cukup deh, itu cukup karena tanknya juga kecil, jadi biofoamnya cukup kecil aja. Terus saya kasih tambahan ini, apa ini? Nah, ini sirih gading. Sirih gading. Jangan salfok sama jepit jemuran ya. Itu cuma supaya apa sih? Sirih gadingnya bisa keikat di sini. Jadi saya beri ini dari botol bekas air mineral, saya potong, terus saya jepit sama jepit jemuran. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting fungsinya ada. Nanti fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya sih cuma buat menjernihkan air, tapi nanti kalau ada kesempatan saya akan bahas lebih detail deh. Saya juga dapat informasi ini dari teman-teman yang menyarankan coba pakai sirih gading, coba pakai sirih gading. Karena mau ke air, kualitas air jauh lebih bagus. Nah, saya mau coba. Ini juga di sini juga ada perubahan juga sedikit. Saya baru beli breeding box. Breeding box. Saya sudah pakai dua. Kemarin saya pakai di sini dan saya sempat pakai di sini juga. Ya. Terus udah gitu, oh kita spill, maaf saya lupa. Jadi di wadah pertama ini saya beli ada indukan Platinum, Red Tail, Dumbo Air, Half Moon, Rostel. Jadi Half Moon, Platinum, Red Tail, Dumbo Air, eh, yang Rostel ya, yang ekornya itu kayak kayak bergelombang-gelombang gitu. Ya, kita lihat penampakan dari sampingnya. Ya, seperti itu.
Ya. Terus di sebelahnya ini HB Blue. Kemarin kalau teman-teman lihat itu masih ada yang gedek-gedek ya. Nah, sepertinya itu gagal adaptasi. Tapi saya biarkan aja deh, soalnya tidak menular ke yang lain. Kan sewajarnya kalau kita gedek langsung angkat, karena itu ciri-ciri sakit. Kemarin ini kan sudah seminggu di saya. Kemarin saya angkat, saya obati, gedeknya nggak sembuh-sembuh. Terus saya campurkan lagi, saya coba lihat kalau sampai yang lainnya ikutan gedek ya berarti menular. Tapi kalau enggak ya aman. Saya biarkan di sini. Ada dua, ini dan ini. Nah, dua-duanya betina. Ini half black blue, HB blue. Ya, pelampan dari atas begini, dari samping seperti ini. Ya, ada 3 pasang induan. Terus di sebelahnya ada apa ini namanya kemarin saya lupa. Oh, Purple Dragon Big Dorsal. Ya, saya beli sepasang juga. Bukan beli sih, ini dikasih bonus. Yang dari beli yang lain dikasih bonus yang ini. Saya masukin breeding box karena betinanya udah mau hamil ya. Ini bukan mau hamil lagi, ini hamil besar. Kalau yang ini masih belum hamil besar, cuman saya tempatkan karena mereka hamil pertama. Biasanya hamil pertama itu nggak terlalu besar tapi udah beranak. Jadi cukup riskan karena saya baru beli indukan-indukan ini. Saya pengen dapat anaknya, saya pengen kembangin di tempat saya. Makanya saya preventif, saya berikan seperti ini, breeding box. Kita lihat dari samping penampakannya. Mungkin yang betinanya kurang jelas ya, tapi yang jantannya cukup jelas. Nah itu dorsalnya lebar sekali ya. Nah, mereka semua ini udah kayaknya udah settle deh saya ya, semoga deh ya, semoga settle. Jadi udah nggak sakit-sakit lagi, udah makan udah mau normal. Bahkan saya sudah sempat lakukan sifon, terus saya top up air, mereka masih nyaman ya, semoga nyaman. Yang keempat ini ada albino snake skin blue grass. Sama, kalau ini udah dua-duanya hamil besar ini. Ya itu jantannya di luar, betinanya di sini. Kita lihat dari samping. Mungkin nggak kelihatan yang jantannya ya, soalnya yang jantannya selalu di bawah. Aduh, ngeblur. Ya udah deh, pokoknya begitu kelihatan lah. Saya belum pasang background, saya belum pasang lampu yang proper. Jadi maaf teman-teman kalau gambarnya jelek atau kualitas videonya jelek. Ya. Terus di sini mulai tempat-tempat buraya. Seperti yang teman-teman tahu, wadah andalan saya untuk buraya itu box donat ini. Karena diisi banyak, kita kasih pakan banyak, bukan banyak ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Pertumbuhannya cepat dan aman. Ini kalau di sini masih saya kasih ekor tupai. Ini, nah ini nih, ini anakan dari ini, maaf. Nah ini dari Half Moon, Platinum, Red Tail, Dumbo Ear yang Rose Tail. Anakannya dapat ini. Anakan pertama sudah dapat berapa ini? 15 ekor. Ya, lumayan. Semoga mereka bisa besar, bagus-bagus, sesuai dengan gen induknya, dan berkembang biak di saya. Yang ini Black Moscow, usia baru 2 hari. Saya dapat 103 ekor dari 2 indukan yang satu wadah. Nah, jadi nggak apa-apa saya campur. Terus kemudian saya di sini apa ini? Oh, ini mini panda. Buraya mini panda ya, ini buraya semua. Terus di sini ada buraya Black Moscow. Di sini ada burayanya MSSBT. Di bawah juga masih ada. Ya, burayanya MSSBT, burayanya Black Moscow. Kebetulan di saya Black Moscow dan MSSBT cukup banyak sekali ya, karena induannya subur dan sehat-sehat, jadi beranak terus. Nah, ini mini panda. Mini panda yang kalau teman-teman sempat lihat, saya pernah bikin konten soal mini panda yang lahir prematur. Nah, ini jadinya, lihat sudah besar-besar. Padahal mereka lahirnya prematur, super kecil. Nah, tapi memang ya kalau diperhatikan ada yang besarnya nggak sama. Ada yang besar, ada yang kecil sekali. Ya, nggak apa-apa deh, saya jadikan satu tempat dulu. Nanti kalau sudah usia 1 bulan atau 1,5 bulan, pasti saya pisahkan jenis kelamin dan besar kecilnya saya pertimbangkan.
Ini saya cuma dapat 2 ini. Anakan dari HB Blue. Cuma dikasih 2 ke anakan pertamanya. Mungkin udah kemakan atau gimana, jadi dari sini waktu saya bersihkan, saya mungkin nggak merhatikan waktu saya sifon, ternyata di belakang biofoam itu ada anakannya 2 masih hidup. Ya udah saya ambil, saya pisahkan, terus betinanya saya masukkan ke breeding box. Ternyata di breeding box dia nggak melahirkan. Udah 2 hari nggak melahirkan. Daripada stres, ya udah saya kembalikan saja, soalnya kondisi perutnya juga sudah kecil. Ya, terus, nah ini teman-teman juga sempat tahu di sini tempat induan-induan saya. Nah, kebetulan di sini banyak sekali yang lagi hamil ya. Seperti ini. Tuh kalau lihat di bawah sudah bedek-sedek, sudah pelan berenangnya, udah males gerak. Harusnya sebentar lagi lahiran ini. Ini indukan Black Moscow. Terus ini baru lahiran yang tadi, Black Moscow. Nah, ini juga mau saya pisahkan ini. Ini cukup besar kan? Ya mau saya pisahkan, sesudah saya bikin konten ini akan saya siapkan wadah, saya pisahkan. Karena menurut perhitungan sebentar lagi lah lahiran juga dia. Nah ini jantan-jantannya, karena betinanya sedang di ruangan untuk melahirkan. Yang ini di tempat recovery, yang satu lagi belum melahirkan. Saya biasa ya, kalau sudah melahirkan, saya biarkan dulu di tempat dia melahirkan. Anaknya saya angkat burayanya, indukannya saya biarkan di situ supaya recovery. Setelah 3 hari baru saya jadikan satu lagi sama jantan. Menghindari stres lah, nggak apa-apa. Kan kita mau indukannya beranak banyak di kita. Nah ini blonde tuxedo koi yang saya punya. Gennya kurang bagus ya, cuman nggak apa-apa lah, saya breed, saya pengen lihat. Mereka dari saya pertama kali punya yang kecil-kecil masih ya, sekarang sudah jadi induan. Sudah beranak juga mereka. Nah ini platinum red tail saya yang pertama, yang saya sebut PRTDE. Ternyata hasilnya tidak seperti bapaknya ini, kebanyakan earnya nggak besar. Tapi kita lihat nanti deh, kan umurnya masih kecil tuh anak burayanya. Nanti kalau sudah besar, kita lihat dan kita kasih update-nya lagi. Apakah benar seperti bapaknya atau gimana? Terus di sini ya ini indukan MSSBT. Teman-teman lihat besar sekali ya perbandingannya. Ya. Nah, ini udah siap melahirkan ini sebenarnya. Sudah waktunya, cuma masih belum, entah kenapa. Ya saya biarkan dulu biar nyantai. Ini indukan Black Moscow yang sudah melahirkan. Seperti biasa sama. Saya biarkan di sini dulu 3 hari. Nanti baru saya kembalikan ke jantannya. Ini induan apa ini? Oh, ini blonde tuxedo koi saya. Ya, ini mau melahirkan juga. Ya. Jadi saya biarkan lihat besar sekali. Ya. Terus lewat ke sini ini ada wadah-wadah pembesaran saya. Box-box kuning jumbo-jumbo ini. Ini tempat pembesaran semuanya. Mulai dari ini MSSBT yang usianya 2 bulan. Kemudian itu yang usianya 2 bulan 3 minggu, tepat 2 bulan 3 minggu hari ini. Saya sudah sortir kualitas ya yang ini ya. Jadi yang saya tinggal di sini ini adalah yang kualitasnya bagus. Yang kita bisa sebut MSSBT, Metal Snake Skin Black Tail. Ya. Yang kualitasnya kurang bagus sudah saya pisahkan. Tujuannya apa? Supaya konsumen atau nanti bisa suatu saat kalau saya jual ada pembeli itu nggak kecewa dapat yang jelek-jelek, tapi dapatnya yang sudah sortiran. Seperti saya bilang, saya di sini mencoba untuk belajar selective breeding. Ya, itu betinanya. Ini juga betina. Kemudian ini anakan dari platinum red tail. Ya, itu betina Black Moscow. Ya, buraya masih buraya. Nah, ini burayaan ini nih. Burayaan, kalau teman-teman ingat saya pernah kasih konten soal albino full platinum saya kan. Nah, saya bilang bahwa itu albino full platinum, saya pisahkan jadi beberapa wadah. Ada yang pilihan, ada yang bukan pilihan, saya kasih pasangan betinanya yang bagus. Nah, tapi setelah semakin saya banyak kenal temen, banyak kenal ahli-ahli gapi, saya banyak konsultasi, mereka juga banyak sekali yang memberi masukan yang positif buat saya. Mereka bilang bahwa sebenarnya itu induannya biasa saja gitu. Jadi kemungkinan besar nggak akan saya
jual secara pair, secara strain ya. Saya masih uji coba, ini saya kembangbiakan secara massal. Saya pengen lihat hasilnya bagaimana. Ya, ini di sini anak-anaknya kemarin saya hitung itu hampir 200-300 ekor ini. Ya, dari 22 indukan betina. Karena setiap ada anak sedikit saya masukin sini, ada anak sedikit saya masukin sini. Nanti saya spill, bagaimana kok bisa indukan segitu banyak, anaknya masih bisa keambil terus. Nanti saya spill deh di konten selanjutnya mungkin ya. Nah, terus udah gitu, ini wadah-wadah saya menyiapkan air endapan ya, air yang saya diamkan itu supaya saat-saat terlarutnya bisa ngendap, airnya diambil yang bagian atas dan sampai tengah, yang bawahnya dibuang seperti biasa. Kita lanjut ke bagian sini. Nah, ini kan ini yang sudah sortir jantan betina ya. Ini Black Moscow saya semua di sini. Ini Black Moscow yang masih campuran. Saya masih belum bisa menentukan beberapa, belum bisa menentukan dia jantan atau betina. Yang betina kan tadi di tempat yang baskom kuning tadi. Nah, ini yang masih belum saya bisa tentukan. Saya nggak mau salah menentukan. Kalau ini yang sudah pasti ini jantan-jantan semua, Black Moscow. Ini betina juga Black Moscow, yang usianya lebih besar. Ini jantannya yang seusia dengan itu. Ini betinanya yang lebih besar lagi, yang usia mungkin ini 2 bulanan ini. Ya, ini jantannya, sama usia 2 bulanan. Teman-teman lihat, sudah ekornya sudah besar, sudah bagus-bagus ya, sudah hitam pekat. Saya sudah lihat ke bodinya, semuanya bagus. Semoga jadi indukan yang bagus. Nanti setelah umur 3 bulan kita akan spill. Tetap lihat aja di konten saya. Mungkin saya akan spill di short, atau saya bikin konten khusus tentang ikan ini, tentang gapi ini. Ya, kita lihat. Nah, ini dari mini panda yang anak lahiran prematur. Yang saya bilang saya cuma dapat 1 jantan dan beberapa betina. Nah, ini saya campurkan. Saya pilih betina-betina yang terbaik. Saya campurkan dengan 1 jantan. Nanti kita lihat anaknya bagaimana. Ya. Ini anakan dari blonde Tuxedo-koi. Tadi temen juga ada yang nanya, Bang, Om, kalau kan ini di galon-galon buat pembesaran nih, buat penjodohan. Kalau ngurus buraya di galon gimana? Sama kok, begini aja, sama. Tuh. Cuman kalau ada bedanya, kalau kita ngurus buraya di galon, airnya jangan terlalu tinggi. Kalau ikannya cuma burayaknya cuma sedikit, airnya jangan terlalu tinggi. Supaya mereka bisa naik turun ngambil napas. Kan kalau pada aerator oksigennya banyak ya, tapi kalau nggak ada aerator kan si ikan harus ngambil atas ke permukaan. Nah, jadi tipsnya itu aja deh. Terus ini sisa cendolan saya nih. Cendolan saya tinggal segini, yang anak yang burayaan. Ini anakan dari blonde Tuxedo-koi. Ya, kita lihat nanti besarnya bagaimana. Nah, di sini indukan-indukan yang hamil dari albino full platinum. Ada 1, ada 2, dan ini yang sudah recovery. Anaknya tadi hari ini saya ambil. Dapat 38 dari anakan pertama. Hebat ini, anakan pertama sudah sebanyak itu. Semoga sehat-sehat ya. Nah, di sini ada anakan MSSBT. Ini karena jumlahnya terlalu banyak, jadi saya pisah jadi 2. Di sini sama di sini. Ya, 2 tempat ini. Mereka asal 1 wadah, terus supaya pertumbuhannya maksimal, saya pisahkan 2 wadah. Saya pilih ukurannya yang besar-besar di sebelah sini, yang kecil-kecil di sebelah sini. Ya, cuman supaya imbang aja, supaya makin besar. Dan terbukti ukuran badannya jauh lebih besar ya, daripada yang terlalu padat. Jadi seperti ini anakan mini panda. Ini ada 115 ekor. Nanti saat usia tertentu, saat saya wadahnya sudah cukup, saya akan pisahkan jadi 2 wadah. Seperti ini, supaya pertumbuhannya maksimal. Ini ada 48, ini baru lahir, baru ada 2 hari. Jadi masih belum saya kasih pakan. Ini baru, kalau teman-teman lihat, ini ada bekas pakannya. Saya coba pancing, ternyata mereka masih belum mau makan. Jadi nanti saya ambil pakannya, supaya bersih, supaya airnya nggak rusak. Nah, ini yang saya tadi bilang, saya pernah bikin konten tentang albino full platinum. Nah, ini sekarang saya jadikan satu semua. Sekaligus saya pengen nyoba nih, kan katanya ada breeding massal. Nah, saya pengen coba nih
dengan keterbatasan media yang saya punya, saya coba breeding massal kayak begini. Nah, caranya nanti untuk betina yang sudah hamil-hamil besar-besar, saya akan pindahkan ke wadah beginian. Wadah untuk breeding. Breeding ciptaan saya sendiri deh. Ya. Kemudian ini yang untuk saya progres ya. Ini anakan dari MSSBT 1, 2, 3. Ada 3 wadah ini. Komen-komen kalau saya cerita singkat sebentar deh. Ini kan 3 wadah ini pertumbuhannya itu kurang maksimal karena kesalahan saya sendiri. Karena saya kurang perhatikan pakannya karena posisi mereka terlalu jauh waktu itu. Jadi saya kasih makan aja tanpa saya cek. Ternyata setelah 1,5 bulan pertumbuhannya kurang. Nah, kemudian saya konsultasi dengan beberapa senior, kata senior lebih diperhatikan saja, masih bisa masa pertumbuhan itu, masih bisa. Nah, ya udah saya pisahkan ke sini, saya bikin sedikit-sedikit semua. Isinya kalau nggak salah ini masing-masing 20 deh. Ya, saya pisahkan di sini untuk saya perhatikan benar-benar. Jadi makannya saya kasih bukan over ya, tapi sesuai dengan porsi mereka. Kalau mereka minta saya kasih lagi, mereka minta saya kasih lagi sampai mereka kelihatan tidak mau makan, baru saya stop. Tujuannya buat apa? Buat menggemukkan mereka, buat supaya size-nya sempurna. Jadi saya bisa sortir jantan betina dan nanti kedepannya mereka bodinya bagus-bagus. Ya. Nah, ini apa nih saya lupa. Oh, platinum red tail saya. Jadi saya pisahkan. Karena platinum red tail saya jumlahnya banyak, 125 di satu wadah kuning tadi. Ya, wadah yang kuning tadi loh yang saya bilang. Nah, itu ada beberapa yang porsi makannya nggak kebagian nih. Jadi ada beberapa yang besar badannya, ada beberapa yang kecil. Bahkan perbedaannya sampai 2 kali, 3 kali lipat. Nah, untuk mengatasi itu, saya pisahkan yang kecil-kecil di sini. Seperti yang saya bilang ya, saya lebih bisa prefer pakai galon-galon gini, saya lebih bisa perhatiin. Jadi ya, saya pakai beginian deh. Nah, ini saya fokuskan, saya lihat nanti makanan sama dengan proses yang 3 MSSBT ini. Kalau mereka minta makan lebih saya kasih, minta makan lebih saya kasih, saya jaga kualitas airnya. Tujuannya untuk pembesaran, untuk mengejar size dari teman-teman mereka, saudara-saudara mereka yang di kotak box kuning tadi. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini tempat cendolan saya. Cendolan, rijekan yang kurang bagus, bahkan mungkin ikan-ikan tua kayak ini kan ikan tua. Nggak saya buang, saya rawat aja karena mereka sudah berjasa memberikan saya pengajaran untuk ternak gapi hingga sekarang. Nah, di sini semua cendolan saya. Ya, ada banyak ini. Satu wadah isinya antara 13 sampai 25 ekor yang paling banyak. Tergantung size seperti yang saya sudah pernah bilang. Jadi kalau semakin kecil, semakin muda umurnya saya padetin, kalau semakin dewasa saya kurangin. Ya, mengurangi jumlah kematian juga, mengurangi supaya kadar oksigennya nggak cepat habis, supaya kotoran nggak terlalu banyak, amonia nggak terlalu banyak. Jadi saya bikin seperti ini. Ya, oke, sekian aja ini update mini farm saya mulai dari depan sampai ke belakang. Ya, kalau teman-teman yang ikuti dulu cuman di depan saja, sekarang sudah sampai sebegininya. Ya. Ya, oke. Sampai di sini saja. Kalau mau komentar-komentar boleh ya di bawah. Kalau pengen ngasih masukan, barangkali dari mini farm saya ini ada yang kurang. Om kurang nih ini, Bang kurang nih ini lebih baik begini, ini lebih baik begini. Boleh di komentar di bawah. Karena masukan dari teman-teman juga ini sangat membantu buat saya. Ini semua ini banyak masukan baik teman-teman dari senior saya, bahkan dari teman-teman komunitas, dari teman-teman grup WhatsApp. Wah, itu sangat membantu saya sekali. Karena saya bermula dari nol, benar-benar nol, nggak tahu apa-apa soal gapi. Mereka mengajari satu persatu. Intinya kita sebagai breeder jangan malu bertanya deh. Malu bertanya, malu belajar, jangan. Tetap belajar aja. Setiap kali ada trouble, belajar. Karena trouble itu beda-beda. Ya, ya. Kalau bagi yang suka sama konten saya dan mau mengikuti konten saya, boleh di-subscribe ya. Supaya kalau saya ada update-update, saya ada informasi yang pernah saya alami, pengalaman saya baik atau buruk, saya akan bagikan supaya teman-teman juga tahu dan jadi pertimbangan. Ya, boleh tolong di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Oh iya, ada tambahan sedikit nih.
Saya lupa. Ya, terima kasih terutama buat teman-teman, buat bos-bosku yang sudah lihat konten-konten saya, komentar, eh, subscribe, dan like juga, dan nonton dari awal sampai akhir. Wah, itu terima kasih sekali. Karena komentar kalian, subscribe dari kalian, itu sangat membantu saya, memberi semangat untuk saya bikin-bikin konten selanjutnya. Oke. Dan kalau bagi kalian teman-teman yang mau request minta video apa, kalau saya bisa bikinkan akan saya coba bikinkan. Seperti kayak teman kita yang tadi minta saya buat update farm sekali-kali karena sudah lama nggak update, saya coba update sekarang. Dan sempat ada yang minta cara untuk menangani sakit lah, untuk eh, pembersihan galon atau segala macam, saya akan bikinkan satu persatu sesuai dengan pengalaman saya tentunya ya. Jadi kalau pengalaman saya berguna buat teman-teman, ya saya bersyukur. Tapi kalau ada yang kurang-kurang dari pengalaman saya, boleh ditambahkan. Jadi untuk pembelajaran buat saya juga. Oke, setelah saja tambahannya. Terima kasih.